Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, hari ini IHSG-nya merah teman-teman ya. Merah 0,38% ya, ditutup di level 7016, sekian ya. Ya, tadi di sesi awal sempat turun ke 6973 ya. Terus di sesi 2 diangkat lagi ke 7016 ya, oke. Dan ada 249 saham naik, 262 saham turun, dan 173 saham tidak bergerak ya. Nah, kita lihat setelah tadi investor chartnya ditutup ya seharian selama bursa berjalan, ternyata ya asingnya jualan 1,3 triliun rupiah ya bersihnya, oke. Ini karena mungkin ditutup ya kode domisilinya ya, sehingga turun ya. Pada protes kayaknya ini yang punya big money atau uang banyak ya, pemain-pemain besar di blue chip mungkin pada jualan saham blue chipnya ya. Ya, kita lihat top movernya net foreign sale apa saja yang dijual asing hari ini. Ya, benar sekali ya, Bank BCA dijual asing hari ini 326 miliar ya. Dan di urutan 2 ada Bank BRI dijual 188 miliar, Inco dijual 149 miliar ya, terus Telkom dan Bank Mandiri ya. Kita lihat di 5 ya, di 10 besar ada terus Bank BNI, Tower, PNLF, Cepin, dan UNTR ya. UNTR ya, saham-saham papan atas semua ini yang dijual asing ya. Terus sama apa saja yang dibeli asing, ada MDKA, Pegas, Harum, Atro, dan ADMR ya. Itu juga tidak ada 100 miliar ya. Paling tinggi 99 miliar di saham MDKA ya, karena hari ini harga emas naik ya. Terus ya, itu dia 5 yang dibeli asing hari ini. Kita lihat top gainersnya menurut RTI Bisnis ada apa saja. Ada MPOW ya, Mega Power Makmur, terus SMDR, PNLF, MDLN, dan BPKP Bank Bukopin ya. Terus top losernya hari ini ada BP, WINR, ESIP, MDKA, RICI ya, RICY ya. Itu dia 5 teratas yang loss ya. Ya, jangan panik ya, ini semoga besok melanjutkan trennya di hari Selasa masih hijau ya, semoga ya. Dan siapkan cash aja yang banyak ya, kalau antisipasi kalau IHSG-nya turun lagi di bawah 7.000 ya, bisa serok-serok lagi saham-saham blue chip yang murah ya. Ya, kita review dulu saham ERA yang kita bahas di sebelum video ini ya. Yang belum lihat silahkan lihat di bawah video ini ya. Ya, ERA Jaya hari ini menembus level tertingginya 540 ya. Ya, tapi tidak kuat ya, tidak kuat naik lagi, dan akhirnya jebol turun di 516 ya. Tadi open gap atas di 536, terus naik ya, tapi di bawah turun ya. Tadi sempat low juga di 516 ya, tapi ditutup menguat di 526 ya, minus 0,94% ya. Ya, nggak apa-apa, ini masih untuk tren ke atas ya. Targetnya sih sebulan ya, sebulan 2 bulan semoga bisa tembus ke 552 ya, tapi lebih tinggi lagi 586 ya. Tapi kalau turun dari garis merah itu ya mungkin akan turun lagi ke 492 ya. Nunggu lagi di 492 ya, kalau memang tidak kuat naik melebihi 530. Ya, hari ini kita akan bahas saham ESA ya, ESSA, PT Surya Esa Perkasa Tbk ya. Kita lihat dulu profil perusahaannya. ESA ini sejak 2007 ESA telah mengoperasikan pabrik kilang LPG dan amoniak swasta terbesar di Indonesia ya. Jadi ESA ini adalah perusahaan kilang LPG dan amoniak ya, pabrik kimia ya. Kami menggunakan teknologi tercanggih dan paling efisien di dunia dalam upaya
menempatkan Indonesia sebagai yang terdepan dalam industri LPG dan amoniak. LPG dan amoniak merupakan komoditas esensial untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, ESA akan terus memberikan kontribusi yang positif bagi negara tercinta karena ESA adalah satu untuk Indonesia ya. Inilah dia foto dari ESA ya, ada energi ya, LPG. Terus ini bahan kimia ya, jadi di dua sektor ya, bahan kimia dan energi ya. Ya, kita lihat ada berita apa saja tentang ESA ini ya. Ini di bulan Januari lalu ada Boy Thohir mundur dari komisaris ESA ya. Jadi Boy Thohir itu jadi komisaris ESA di tahun 2021 ya, dan akhirnya mundur ya di tahun 2022 awal ya. Ya, ESA ini baru saja membagikan dividen ya, tanggal 15 Juni kemarin adalah cumdetnya, dan pembayaran dividen akan dilakukan tanggal 28 besok ya, tanggal 28 Juni ya. Bagi pemegang saham ESA yang kemarin di tanggal 15 ya akan mendapatkan dividen dari ESA ini Rp5 per lembar saham ya. Jadi per lot itu cuma 500 perak ya, Rp500 ya. Ya, dari bisnis.com, Surya Esa Perkasa ini sudah membagikan dividen ya kemarin ya, 78,3 miliar ya. Jadi sejak IPO tahun 2012 lalu, perusahaan ini baru membagikan dividen tahun ini ya. Jadi pendapatnya sudah mulai meningkat ini ya, dan akan ya mungkin kalau semakin meningkat ya akan membagikan tiap tahun ya. Kita lihat lagi dari bisnis.com juga ada pesan tersirat ya dari kehadiran Jonathan Chang di Surya Esa Perkasa ya. Jadi Jonathan Chang kembali muncul di jajaran pemegang saham terbesar PT Surya Eka Perkasa Tbk atau ESA jelang momen pembagian dividen kemarin ya. Terhitung mulai 16 Juni, jumlah pemegang saham terbesar Surya Esa Perkasa berubah dari 3 nama menjadi 4 nama ya. Selain itu PT Trinugraha Akraya Sejahtera dengan 23%, Chan Vinod Ayora dengan 13,02%, dan JP Morgan Cash Bank ya. JP Morgan Cash Bank dengan 6,155% ya. Inilah dia pemegang saham dari PT Surya Esa Perkasa atau ESA ya. Ada 4 pemegang saham ya. Kita lihat fundamental dari ESA ya, dari kuartal 1 2021, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal pertama 2022 ya. Ini equity-nya itu naik ya. Ya, sampai di 4,6 triliun, tapi di kuartal 2 2021 itu turun 3,8 triliun, terus di kuartal 3 nya naik lagi 4,1, dan kuartal 3 ya, di kuartal pertama 2022 naik lagi 4,9 ya, dan di ini diperkirakan akan naik lagi ke 5,2. Terus di net profitnya juga mengalami kenaikan ya, yang memang di kuartal 2 2021 itu turun minus 155 miliar ya, tapi akhirnya positif lagi di kuartal 3 116 miliar, dan kuartal pertama 2022 itu naik lagi ke 371 miliar ya. Kemudian untuk PER dan PBV nya sudah mengecil ya. PBV-nya makin tinggi ya, karena ya harga sahamnya naik ya. Kita lihat di kuartal pertama 2021 itu harga sahamnya masih 350-an ya, dan di hari ini Juni 2022 itu harga sahamnya sudah 830 ya, sudah beker ya, sudah naik 100% lebih ya. Ya, langsung saja kita ke chartnya Surya Esa Perkasa ya. Di hari ini ESA naik 2,47% ya, setelah pembagian dividen kemarin tanggal 16 Juni cumdetnya, dan turun ya, dan ini sudah kayaknya mantul ya. Ya, ESA ini sudah mulai mantul di 810 ya.
Kita lihat historinya, ini sejak tanggal 21 Maret itu sudah breakout di level tertingginya 810 ya. Ya, seharusnya video tentang ESA ini sudah kami persiapkan ya dulu di bulan Februari. Ya, tapi di sini ya tanggal 17 ya sudah kami siapkan, sudah breakout ya, breakout di 680 ya. Sejak itu sahamnya terus naik ya, terus naik tinggi sampai tertingginya itu di level 1500 ya, itu saat harga tingginya ya, harga energi sedang bagus-bagusnya ke 1500-an ya. Tapi ini sudah turun lagi dan kayaknya mantul di 830 ya, karena 830 ini di sini resisten ya, beberapa kali menembus 830 di bulan Maret lalu, tidak bisa tembus, dan ini tembus lagi, tapi ini turun lagi ke 830, mantul lagi ya. Semoga ini bisa mantul ke atas ya, ada volume besar di sini. Ya, target pertamanya tentu adalah di sini ya, 1915 ya. Oke, target pertamanya di 1915. Kalau bisa naik nanti bisa ke 1000 lagi, bisa ke 1040 lagi ya, kalau bisa jebol itu resistennya ya. Kalau nggak bisa ya ini turun di 810, bisa turun lagi nanti kalau jual ke bawah, bisa ke 600-an lagi ya, bahaya ya. Tapi semoga ini tidak ya. Ini semoga setway dulu di sini 810, 900 terus gitu naik. Kalau jebol 915 baru bisa naik ke 1000 ya. Oke. Ya, bagi yang belum ambil ESA bisa scalping ataupun swing ya, dengan target plan masing-masing. Ini sudah naik tinggi ya dari tahun 2021. Di awal 2021 harga sahamnya masih 100-an 200 ya. Nah, ini sudah 800-an ya. Ya, kemarin baru saja memberikan dividen, tapi tidak terlalu turun jauh ya. Setelah comeback cuma dikit, Rp5 per lembar saham. Dan ESA ini naik ya, naik signifikan ya. Dari tahun 2020 itu naik ya, gila ya. Ya, ini saham energi, jadi hati-hati saja kalau untuk jangka panjang ya. Kalau menembus MA20 ini ya bisa tren ke atas ya, bisa naik lagi ke atas. Tapi kalau belum bisa mungkin sideways saja di bawah sini. Oke, itu dia analisa sederhana dan singkat dari kami, perjalanan investor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ataupun share dengan teman-teman Anda yang baru belajar saham dan atau ingin belajar tentang saham, dan merekomendasikan video-video kami. 50 video yang sudah kami upload, silahkan ditonton dengan saham favorit teman-teman semua ya. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kita diberikan cuan bersama-sama besok. Semoga ya hasilnya hijau, bisa tembus ke 7.100, 7.200 ya, semoga ya dalam 1 tahun ini ya. Ya, salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.